Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 kelas pendidikan matematika 2020B dengan anggota Dian Pratiwi, Afifa, dan Ludia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dan PowerPoint kami yang berjudul Perubahan Paradigma Pendidikan dan Perubahan Kurikulum di Indonesia berdasarkan landasan filosofisnya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada anggota kelompok saya untuk memaparkan materinya. Bagian A, pengertian paradigma pendidikan. Pendidikan atau kerangka berpikir disebut juga mainstream adalah bagian dari sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Paradigma merupakan konsepsi, model, atau pola pemikiran yang sifatnya umum dan mendasar. Paradigma bukan teori, tetapi merupakan pemikiran yang teoritas yang menuju kepada pengembangan teori tentang sesuatu, dan pemikiran teoritis ini menjadi dasar fundamental bagi praktek. Dengan paradigma, diharapkan dapat tercipta sistem dan pola pemikiran yang lebih mendekati ke pola yang diharapkan atau yang diidealkan. Paradigma pendidikan merupakan pemikiran teoritis yang sifatnya mendasar yang dipakai sebagai latar belakang bagi disusunnya suatu framework untuk pelaksanaan pendidikan. Bagian B, perubahan paradigma pendidikan berdasarkan landasan filosofinya. Paradigma pendidikan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan menuntut adanya perubahan dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pada zaman yang semakin modern, senantiasa memengaruhi pola pikir manusia untuk selalu berperan aktif mengikuti perkembangan tersebut agar mampu bertahan dan mengembangkan pola kehidupan. Perubahan paradigma pendidikan dapat ditinjau dari beberapa landasan filsafat yang sesuai dengan era globalisasi, yaitu yang pertama, progresivisme, dan yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. C. Pengertian kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan tertuang dalam Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. D. Perubahan kurikulum di Indonesia berdasarkan landasan filosofisnya. Perkembangan zaman dari masa ke masa mengalami perubahan, dan ini adalah tantangan bagi setiap bangsa, dan tentunya kurikulum dapat mengatasi perubahan ini. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan kurikulum. Perubahan dilakukan karena tidak ada kurikulum yang bertahan sepanjang masa karena dampak perubahan sosial. Sejatinya, kurikulum dimulai dari perubahan konsepsional yang diikuti dengan perubahan struktural. Menurut Sujana, perubahan struktural kurikulum di Indonesia mencakup beberapa komponen, yaitu perubahan dalam tujuan, perubahan strategi, sarana, dan perubahan sistem evaluasi kurikulum di Indonesia, serta perubahan isi dan struktur. Adapun perubahan kurikulum di Indonesia sejak merdeka itu terjadi sebanyak 10 kali, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947, kedua kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, yang ketiga kurikulum rencana pendidikan 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima, kurikulum periode 1975. Yang keenam, kurikulum 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan, kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP. Ke-10 kurikulum 2013 atau disingkat dengan K13. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum dan peranan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum, di mana fungsi kurikulum tersendiri ini dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama,
yaitu fungsi penyesuaian atau biasa disebut the adjustment of adaptive function. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan anak didik agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, yang kedua, fungsi pengintegrasian atau the integration function. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi yang ketiga yakni fungsi perbedaan atau biasa disebut the differentiating function. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu anak didik. Nah, fungsi yang keempat yakni fungsi persiapan atau the propedeutic function. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan anak didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk suatu jangkau yang lebih jauh. Nah, fungsi yang kelima yakni fungsi pemilihan atau the selective function. Dalam fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada anak didik dalam memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan fungsi yang keenam yakni fungsi diagnostik, the diagnostic function. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan anak didik untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, 1990, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama yakni peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Nah, peranan yang kedua yakni peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Dan peranan yang terakhir yakni peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan peranan kurikulum. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.